Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 September 2023 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan Daily Fresh Juice pada hari ini tanggal 23 September 2023. Bersumber dari bacaan Injil Suci menurut Santo Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, dalam perikop perumpamaan tentang seorang penabur yang dituliskan oleh Santo Lukas pada hari ini menggambarkan secara lugas apa adanya tentang bagaimana respon orang saat ia ditaburi benih firman Tuhan. Sebagai catatan, Santo Lukas menulis untuk kaum marginal yang terpinggirkan pada saat itu. Jadi bahasa yang dia gunakan bukan bahasa kiasan, tapi arti kata yang sebenarnya. Misalnya kalau kita bicara soal miskin, ya benar-benar miskin dalam arti tidak punya uang atau harta. Sementara di Injil lain, miskin masih bisa berarti miskin hati, miskin kasih, dan lain-lain. Jadi orang yang mengabaikan firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Orang yang menerima firman Tuhan tetapi yang hanya menyenangkannya saja, itu ibarat benih yang jatuh di tempat tanah yang berbatu. Orang
yang menerima firman Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh memahami kuasa firman sehingga firman Tuhan tidak berdampak apa-apa dalam hidupnya, itu seumpama benih yang jatuh di semak yang berduri. Dan orang yang menyambut firman dengan gembira, mengimani dan menghidupinya, inilah benih yang jatuh di tanah yang subur. Tentunya jenis orang seperti tanah yang subur ini memiliki satu kerinduan, keinginan dan kesungguhan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan telinga seorang murid. Seperti seruan Yesus yang berkata, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Kita sungguh perlu berhikmat mendengarkan suara Tuhan supaya hidup kita tidak terpisah darinya. Dalam Yesaya bab 55 ayat 3a dikatakan, "Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup." Jadi jikalau kita sungguh ingin hidup di dalam Tuhan, arahkan telinga kepada Tuhan dan dengarkanlah Dia, sehingga kita tidak membiarkan si iblis penipu menguasai hidup kita. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa yang gagal mendengarkan suara Tuhan, malah memilih mendengar suara yang salah dari si iblis dalam rupa wujud ular, sehingga hal yang buruk menimpa mereka dan menjadi dosa asal semua umat manusia. Kemauan mendengarkan suara Tuhan juga menentukan keberhasilan dalam hidup kita. Daud adalah bukti nyata orang yang berhasil dalam hidupnya karena ia mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan ingin kita mendengar, menyimpannya dalam hati dan menjadikannya sebagai sumber pedoman utama dalam hidup kita. Dan kita dapat mengenali suara Tuhan dengan cara pertama, cari, kenali, dan dalami pribadinya. Tentu saja ini bukan berarti Tuhan menyembunyikan dirinya dari kita, tetapi kitalah anak-anaknya yang seringkali kurang mau mendengarkan suara Tuhan, terutama saat hidup kita terasa baik-baik saja. Kenali pribadinya Tuhan yang selalu setia, maha adil, pengampun, penuh kasih, dan lain-lain. Kita lihat saat para murid berada di Danau Galilea semalam-malaman, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Mereka mendengar ada suara yang memberi perintah untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Kedengarannya tidak masuk akal ya, karena hari sudah siang dan jarak antara perahu mereka dengan daratan juga sudah cukup dangkal, sementara ikan kan berada di tempat yang relatif dalam. Tapi mereka mentaati perintah suara itu dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang besar-besar yang jumlahnya 153 ekor. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena mereka memiliki relasi yang sangat dekat dan dalam dengan Tuhan. Maka semakin kita mendalami pribadi Tuhan, semakin mengalaminya, kita akan semakin tajam untuk mengenali dan membedakan suaranya dalam hidup sehari-hari. Kedua, kita harus memberi ruang dan waktu untuk kita bisa dapat sendirian, bersaat teduh dengan Tuhan, mendengarkan Dia dalam suasana doa jauh dari hiruk-pikuk manusia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 2702 dikatakan, doa adalah dialog hati dengan Tuhan. Doa adalah mendengarkan dan berbicara dengan Tuhan. Camkanlah bahwa Tuhan hadir dalam keheningan batin seperti yang dipesankan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Ketiga, saat kita membaca kitab suci, Tuhan berbicara dengan kita. Dalam Katekismus Gereja Katolik 143 dikatakan dalam iman, kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita di dalam kitab suci. Sebelum memulai membaca kitab suci, kita berdoa, mohon tuntunan terang Roh Kudus agar pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan menguatkan kehendak kita. Miliki sikap hati yang mau dibentuk, yang siap mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui firman-Nya.
Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam kitab suci sungguh bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Keempat, Allah berbicara kepada kita melalui setiap peristiwa yang kita alami sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama. Untuk itu kita mendengarkan dan merespon tepat sesuai firman. Saat ada yang berduka, kita bersimpati dan datang memberi penghiburan. Saat ada yang berkesusahan, hati kita tergerak untuk meringankan penderitaan mereka. Saat ada yang dalam pergumulan apapun, kita terdorong untuk menawarkan bantuan sedapat apapun yang mampu kita lakukan bagi mereka. Ketekunan dalam berhikmat, mendengarkan dan menjawab suara Tuhan dengan konsisten dan intens niscaya akan berbuah manis dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu kasih, damai, sukacita, sejahtera dan bahagia yang berasal dari Tuhan. Amin. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 September 2023. Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.